Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fasilitator, Bapak Dida Firgiawan. Yang saya hormati Ibu Pengajar Praktik, Ibu Ita Rostumawatun. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Ustadz Muhammad Rashid. Nah, beliau sudah ada di samping saya. Selanjutnya saya akan melakukan supervisi akademik. Kebetulan kelas yang akan saya supervisi adalah kelasnya Ustadz Muhammad Rashid. Sebelum melakukan observasi, maka saya akan melakukan tahapan yang pertama, yaitu tahapan pra-observasi kelas. Oke, baik. Bagaimana kabarnya Ustaz Rashid? Alhamdulillah baik. Oke. Sekarang lagi kosong saja? Ya, sekarang lagi kosong, lagi pelajaran agama di kelas. Oke. Jadi gimana perasaan Ustaz Rashid hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Oh, Senang. Masya Allah. Nah, itu saat yang penting kita senang, bahagia saat ya. Oke, saat di sini saya cuma mau nanya-nanya nih, Zat. Nanti mau ngajar apa, Zat? Abis ini kita pertama dikro. Setelah itu ada tema. Oh, tema. Rencana nanti saya mau melakukan supervisi nih saat di kelas. Nah, ini tahapan awalnya saya akan melakukan pra-observasi dulu. Nah, di sini saya mau nanya-nanya dikit nih, Zat. Kira-kira nanti pelajaran tema nanti Zat ya? Iya, tema. Nah, itu materinya tentang apa, Zat? Tentang tema 6G atau tema 7 kepemimpinan. Oh, tema 6G Ya, tentang kepemimpinan Zat ya? ya. Oke, Zat, ini kalau boleh tahu nih, harapan Ustadz nanti nih dalam pembelajaran itu seperti apa? Setelah pembelajaran itu saya berharapnya bisa menambah wawasan saya tentang cara mengajar, bisa berbagi juga, bisa mengontrol juga siswa di dalam kelas, bagaimana mengajar yang baik, bagaimana bisa memberikan pelajaran kepada siswa dan menangkan siswa. Kira-kira seperti itu. Masya Allah, luar biasa harapan yang baik Ustadz, semoga dapat tercapai apa yang diharapkan. Ini Ustadz, saya mau nanya nih, kan tadi kata Ustadz kan pelajaran tentang PPKN ya, pelajaran PPKN itu tentang kepemimpinan. Kalau boleh tahu nih Ustadz, tujuan pembelajaran itu seperti apa Ustadz? Tujuan pembelajaran nanti ada dua. Yang pertama itu setelah pembelajaran itu siswa akan saya berikan sebuah gambar tentang kepemimpinan. Setelah itu siswa diharapkannya bisa menganalisis tentang nilai-nilai kepemimpinan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang kedua itu kita akan membentuk juga kelompok. Nanti setelah mereka dibentuk kelompok berdiskusi, mereka bisa menyimpulkan atau membuat hasil analisis dari hasil kerja kelompoknya tentang nilai-nilai kepemimpinan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Wah, luar biasa tujuan pembelajaran yang Ustadz sampaikan. Ini Ustadz, kan dari dua tujuan pembelajaran tadi, barangkali saya ingin tahu nih Ustadz, strategi yang Ustadz gunakan nanti dalam pembelajaran itu seperti apa Ustadz? Paling nanti kita menyiapkan administrasi. Yang pertamanya RPP, mungkin nanti ada peraganya seperti alat-alat gambar-gambar pemimpin Indonesia atau pemimpin yang mereka idolai, bisa dari pemimpin yang pernah pahlawan atau pemimpin sekarang juga. Terus kita juga menyiapkan nanti ada LKPD, terus selain LKPD apa nanti kita siapkan nanti ya paling gambar-gambar tadi. Oh, gambar-gambar. Jadi Ustadz sudah mempersiapkan RPP yang pertama, kemudian ada LKPD, kemudian ada gambar-gambar tentang pemimpin besar Indonesia, misalnya pemimpin idola. Oke, itu yang strategi Ustadz gunakan nanti ya. Oke, baik Ustadz. Saya ingin tahu nih Ustadz, area. Nah, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ustadz itu seperti apa Ustadz? Paling setelah itu saya bilang awal tadi bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru dalam mengajar. Bisa juga kita bisa mengontrol emosi siswa, misalnya kan kalau siswa lagi ribut kita setelah seperti apa. Mungkin juga saya bisa belajar banyak dari Ustaz Adi yang sudah menjadi calon guru penggerak. Nah, ini saya nanti bisa belajar ya, bagaimana cara belajar yang baik, yang menjadi guru baik yang benar. Mungkin
Mungkin seperti itu kan? Masya Allah, area pengembangan yang luar biasa Ustaz. Mungkin nanti kita sama-sama saling berbagi Ustaz ya. Izin Ustaz nanti setelah kegiatan pra-observasi ini nanti saya izin masuk ke kelas untuk melakukan kegiatan observasi. Oke, saya mau tahu nih Ustaz, ini kapan kita kegiatan observasi ini bisa dilangsungkan Ustaz? Kebetulan saya nanti ada jam tema jam ke 9.10 jam ke 9.10 Ya, 9.10 Ustaz ya? Ya, jam 9.10 ada jam tema, itu boleh masuk. Oke, siap Ustaz. Terima kasih Ustaz ya. Nanti insya Allah jam 9.10 saya langsung ke kelas Ustaz. Iya, siap. Oke, baik Bapak Fasil dan Ibu pengajar praktik yang saya hormati. Demikian percakapan pra-observasi kelas saya dan Ustaz Rashid. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Anda semua, hari ini kita jam ini kita belajar tema ya. Buka halaman 74, pembelajaran 6 subtema 2. Sebelum belajar, Ustaz mau menanyakan tentang keadaan kondisi kalian. Ustaz mau lihat gambar di depan. Ya, lihat gambar di depan. Ini gambar pertama, ini gambar kedua, ini gambar ketiga. Sekarang pilih, yang pilih gambar satu siapa? Tunjuk tangan. Yang gambar satu tunjuk tangan. Oke, yang pilih gambar dua. Yang pilih gambar tiga. Nah, oke, sekarang saya tanya, yang tadi pilih gambar satu, apa alasannya? Siapa gambar satu tadi? Ayo, pilih angkat tangan yang gambar satu ini. Alvaro, kenapa pilih gambar satu? Karena saya gembira. Oh, gembira. Gembira kenapa? Gembira kenapa? Gembira kenapa? Tak ada gembira. Oh, gembira baik. Tadi siapa lagi yang gembira gambar satu tadi? Kenapa Munik pilih gambar satu? Gembira. Hah? Gembira. Gembira kenapa? Dapat duit jajan? Hah? Bisa naik meeting. Bisa? Hari ini. Bisa naik metik? Woi, bisa naik metik. Kenapa kau? Naik kereta lama. Lah keseharian aku dulu. Hah? Oh, dikasih duit jajan banyak agungnya. Ya, ini gembira. Oke, yang pilih nomor 3 itu siapa? Iyo. Rafael, kenapa Rafael? Biasa aja. Oh, biasa aja. Kenapa biasa aja? Gak tahu. Tapi kenapa? Biasa kenapa? Gak ada dikasih duit jajan. Alhamdulillah. Baik, yang semoga semuanya yang pilih nomor 2, pilih nomor 3 setelah belajar nanti semuanya senang gembira semua. Ya, besok saya doakan dapat duit jajannya banyak. Badannya sehat selalu. Yang selalu bolos sekolah, jarang ke sekolah, besok rajin terus. Hari ini kita belajar tema masih berkaitan dengan pemimpin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Ustaz harapkan yang pertama, kalian bisa menganalisis penerapan nilai-nilai kepemimpinan yang patut diteladani dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang pertama. Yang kedua, setelah kalian mengerjakan tugas kelompok atau diskusi nanti, kalian bisa menyajikan hasil analisis penerapan nilai-nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari yang baik dan benar. Jadi ada dua ya, ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak semua, sekarang buka halaman 74-nya. Di situ ada materinya sebagaimana saya jelaskan tadi tujuan pembelajaran kita tentang nilai-nilai kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Anda baca dulu. Ustadz kasih waktu 5 menit dari sekarang. Dibaca, nanti Ustadz kasih gambar yang sangat menarik. Nah, silakan dibaca dulu ya. Dibaca sekarang. Baik, sudah dibaca semua tadi? Kalau sudah dibaca, sekarang perhatikan ke depan semuanya. Ini ada taksi. Siapa yang kenal sama yang di gambar ini? Gambar pertama siapa? Jadi. Oh, jadi. Gambar kedua? Jadi Ahmad, Terus
ini ada gambar lagi. Gambar siapa ini? Nah, terus yang gambar ketiga. Nah, siapa ini? Ini? Siapa ini? Adam? Oke. Sekarang saya tanya. Tadi kan sudah baca tadi. Nilai-nilai kepemimpinan ya. Nah, coba sekarang, coba kalian lihat gambar pertama, gambar Soekarno, yang di bawahnya ada Adam. Siapakah Soekarno? Presiden apa? Oke, coba kalian sebutkan nilai-nilai kepemimpinan yang ada pada Soekarno berdasarkan yang kalian baca tadi. Angkat tangan. Apa itu? Bijaksana. Siapa lagi? Rafael. Memiliki potensi dan etika yang baik. Memiliki potensi dan etika yang baik. Ada lagi? Alena. Jujur dan rendah hati. Ada lagi? Aku. Bertanggung jawab. Oke, coba gambar yang selanjutnya. Yang tadi. Yang pertama ini gambar siapa? Yang kedua? Oke. Habibie lagi apa tuh? Lagi? Baca? Baca Quran. Coba sebutkan nilai kepemimpinannya. Munif. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ada lain lagi? Lain. April. Mampu berkomunikasi yang baik. Ada lagi? Ada lagi yang lainnya? Perempuan yuk. Ayo. Tiara. Mampu menjadi teladan dan menjaga kehormatan. Ada lagi? Ada lagi semuanya? Ayo. Iba. Iba ini pintar nih. Ibanya teladan nih. Apa Pak? Mampu berkomunikasi yang baik. Ya. Jadi semua yang kalian sebut. Ini satu lagi Mas Edan. Siapa ini? Coba Raska. Siapa nih Kak? Jenderal Sudirman. Nah, Raska. Coba sebutkan nilai kepemimpinan. Bijaksana. Bijaksana. Apa lagi Kak? Rendah hati. Apa lagi? Bertakwa Kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke ya. Jadi yang semua kalian sebutkan tadi itu adalah nilai-nilai yang ada pada semua pemimpin ini. Pemimpin tak mereka nih? Soekarno pemimpin kita yang pertama kali. Jenderal Sudirman pemimpin dalam perang gerilya. B.J. Habibie pemimpin kita nggak? Ya, presiden keberapa? Berarti tiga. Sepertinya kalian sudah paham ya tentang nilai-nilai kepemimpinan. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Baik teman-teman, tadi kalian sudah mengetahui tentang nilai-nilai kepemimpinan dari foto-foto yang saya tampilkan tadi. Nah sekarang Ustadz akan membentuk kelompok ya. Kita akan membuat kartu informasi. Nah sekarang silakan bentuk kelompoknya. Ya semuanya? Oke. Sebelum kita belajar kelompok diskusi, coba Ustadz mau lihat semangat siangnya. Satu kali tepuk semangat. Kita akan memberikan ini ya gambar tadi. Nah saya akan bagikan. Silakan kalian pilih gambar yang terserah, mau pilih gambar siapa ya. Mau Presiden Jokowi boleh, mau Presiden Soekarno boleh, Presiden Habibie boleh ya. Terserah kalian pilih. Ini yang mana? Ini pilih yang mana? Ini Soekarno. Bisa pilih. Satu aja. Ini Pak ini ada Habibie, ada Soekarno. Nah, gimana? Ada Hatta. Gimana? Ayo. Sudirman itu baik. Ini. Ada Malik ini Soekarno. Silakan. Semua sudah? Silakan dibaca. Di situ ada langkah-langkahnya di halaman kedua, ada langkah-langkahnya. Silakan kalian kerjakan, ikuti langkah-langkahnya. Itu? Silakan dikerjakan. Ya.
semua? Sudah. Nanti Ustaz minta perwakilan presentasi di depan ya. Tapi sebelum presentasi kita rileks sejenak. Nah, silakan berdiri semua. Silakan berdiri. Nah, berdiri. Silakan berdiri yuk, berdiri. Bukan berdiri yuk. Menghadap ke depan semuanya. Menghadap ke depan. Bawah aja. Munib, sudah munib. Ayo berdiri, kalian ke depan semuanya. Menghadap ke depan. Ustaz bergandengan tangan. Ikuti Ustaz, ya. Biar tadi kan makan kan? Udah makan belum? Biar udah gak terlalu kenyang, biar semangat lagi, rileks. Tarik nafas, keluarkan melalui mulut yang pelan. Ini. Ya, bisa ya. Tapi ayo. Tarik nafas. 1, 2, 3 pelan-pelan. Keluarkan mulut. Lagi. Tariknya dari hidung. Oke. Tepuk tangan dulu. Silakan duduk kembali. Oke, duduk kembali. Sekarang Ustaz minta perwakilan dari kelompoknya Arena. Silakan maju ke depan presentasi. Ya, ke depan. Silakan. Semuanya ke depan ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menginformasikan yang organisasi kami tentang nilai-nilai kepemimpinan satu dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bijaksana, bertanggung jawab, mampu menjadi teladan. Oke, tepuk tangan ya, tepuk tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memberitahukan presentasi yang sudah kami diskusikan. Presentasinya tentang Jenderal Sudirman. 1. Bertanggung jawab. 2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Bijaksana. 4. Jujur dan rendah hati. 5. Mempunyai potensi dan etika yang baik. Oke, tepuk tangan luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik anda semuanya, sebelum kita pulang, coba Ustaz bawa tanya dulu. Dari yang kita pelajari hari ini, apa sih yang kalian ketahui dan kalian pelajari yang kalian dapati? Coba, Rafael. Kalian dapat apa? Apa yang kalian ketahui setelah kita belajar tadi? Pengetahuan kita semakin luas. Pengetahuan kita semakin luas, apa lagi? Kita semakin mengetahui biografi para pahlawan. Oh, para pahlawan. Coba dari Naila. Nah, Naila, apa yang sudah kalian pelajari tadi? Sudah kalian dapatkan tadi apa? Ayo, Naila. Biasa sangat bagus. Kalian sudah mengetahui nilai-nilai kepemimpinan, ya. Nanti mudah-mudahan bisa diterapkan di lingkungan tempat tinggal kalian masing-masing, baik di rumah, di sekolah, dan lain-lainnya. Ya, bisa diterapkan? Bisa. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian terapkan di rumah, di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat maupun di sekolah. Ya, mudah-mudahan bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Akhir kata, bisa diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan tahapan supervisi akademik
yaitu tahapan selanjutnya yaitu pasca observasi kelas. Alhamdulillah juga saya sekarang ditemani oleh pengajar praktik, ada Ibu Ita, kemudian ada rekan sejawat saya Ustadz Muhammad Rashid yang kemarin kebetulan kami supervisi di kelas beliau. Baik, gimana kabarnya Ustadz Rashid hari ini? Alhamdulillah sehat. Ada waktunya Ustadz ya? Alhamdulillah. Gini Ustadz, kemarin kan saya ada observasi di kelas Ustadz. Kira-kira dari hasil pra observasi kemarin, kemudian dari observasi yang telah saya lakukan, tujuan dari percakapan kita hari ini apa Ustaz? Baik, terima kasih Ustaz Ali untuk waktunya dan untuk yang kemarin juga. Mungkin sebelum itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Ali kan, karena kalau di sini kita kan sebelumnya kan kalau untuk observasi supervisi itu kan hanya berbentuk yang namanya bahan-bahan gitu kan, tidak secara langsung tatap muka misalnya ngajar. Kalau ini kan alhamdulillah saat di kemarin untuk supervisi kan mungkin berbeda dari sebelumnya. Ya, ini pertama kali gitu kan, ya tujuannya itu harapannya alhamdulillah itu ada dapat ilmu baru dari saya kepada saya, dari Ustaz Adi kan, dari sebelumnya perahnya diajari, oh gini ternyata belajar yang yang bisa melihat emosi siswa gitu kan, pembelajaran sosial emosional gitu kan, terus juga yang mencari kebutuhan siswa gitu kan. Jadi alhamdulillah dengan adanya seperti itu saya juga bersyukur ada ilmu baru gitu kan. Mungkin seperti itu. Masya Allah, memang ada perbedaan saya dari supervisi sebelumnya dan dengan menggunakan supervisi tahap ini. Jadi gimana perasaan Ustaz? Alhamdulillah sangat senang dan ya tadi tidak pakai ilmu baru gitu. Ya sebelumnya kita di sini kan mungkin Ustaz lebih tahu kan. Dari sebelumnya kita supervisi dari pengawas hanya ya mana LPP gitu kan, mana silabusnya segitu aja, nggak pernah ditanya oh bagaimana cara mengajar, yang mengajar baik itu seperti ini, nggak pernah diajar seperti itu. Jadi ya alhamdulillah dengan ada seperti ini ya dapat ilmu baru gitu. Ya senang. Oke Ustaz, jadi Ustaz tadi memperoleh ilmu baru mungkin dari supervisi sebelumnya yang hanya sebatas menanyakan mana bahannya, mana LPP-nya, dan alhamdulillah pada saat supervisi sekarang Ustaz merasa mengeluarkan ide-ide yang ada dalam diri Ustaz gitu ya. Oke Ustaz, mungkin saya ingin tahu Ustaz kendala Ustaz saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran sosial emosional pada saat supervisi di kelas kemarin. Mungkin kendala yang pertama itu kan ya karena belum pengetahuan saya belum sampai ke sana, mungkin hanya sedikit. Jadi yang pertama, yang kedua lagi mungkin ketidaksempatan buat media gitu kan. Mungkin ya karena kemarin lagi mau PTS gitu soal diskusi, mungkin media itu belum sempurna dan belum juga ya sempat, soalnya ya kesibukan juga kan lumayan padat gitu. Jadi buat media itu mungkin belum sempat gitu. Dan terus juga yang selanjutnya itu mungkin keterbatasan saya mungkin di samping dulu pengetahuan saya mengolah kelas, mungkin cara melihat tentang emosional siswa itu belum banyak yang saya ketahui gitu. Mungkin jadi itu kendalanya Ustaz. Mungkin dari segi siswanya kalau boleh tahu seperti apa Ustaz? Keberagaman siswa. Iya. Kalau siswa di kelas itu beragam. Ada yang anaknya bisa dengan kita mengucapkan dia bisa langsung ngerti. Ada juga anak itu yang harus kita dekati satu persatu secara individu biar bisa ngerti. Ada juga anak secara keseluruhan dia mendengar baik gitu kan, secara emosional kita dekati juga baik. Ada yang anak tuh nggak bisa sama sekali gitu, bermacam-macam lah di kelas. Jadi beragam. Ya. Jadi anak yang nggak paham kita kasih tahu langsung gitu kan. Kemudian kalau saya lihat memang kemarin ada anak yang diem, ada yang suka jalan-jalan. Ini Ustaz, saya ingin tahu Ustaz, sumber belajar yang Ustaz gunakan kemarin itu seperti apa Ustaz? Kalau sumber belajar kemarin kita butuh tema 6F. Terus juga ada mungkin kemarin saya juga menggunakan dari internet tentang foto-foto pemimpin
mungkin gitu kan, boleh ngambil dari internet itu. Selebihnya juga mungkin ya dari yang lain dari YouTube juga, belajar dari Ustadz juga. Insya Allah kita saling bertukar pikiran terkait pembelajaran untuk murid-murid kita. Oke Ustaz, jadi kalau saya lihat tadi Ustadz sudah mulai menerapkan pembelajaran diferensiasi, PSE, kemudian menggunakan sumber belajar yang bervariasi. Gini Ustaz, di saat proses pembelajaran kemarin barangkali ada kendala Ustaz. Kendalanya itu seperti apa? Kendalanya ya pertama itu kan mungkin waktunya kemarin singkat ya, kayak kemarin itu mungkin kendala kemarin saya kurang refleksinya kurang, terus aturannya kemarin saya pengen adanya permainan, cuman kemarin itu kita hanya permainannya tarik nafas ya. Sebenarnya sebelum saya juga sudah menggunakan refleksi permainan seperti ya saya lihat di YouTube juga ada ya, YouTube juga ada aturan kemarin seperti itu. Cuman karena waktu kemarin tidak mencukupi, jadi udah ambil jalan kita saja. Kendala seperti itu. Mungkin kendala seperti itu yang pertama. Yang kedua tadi, itu tadi yang cara mengelola kelas, saya melihat tentang mendalami satu persatu itu saya belum sepenuhnya. Mungkin itu kan kendala. Nah, sekarang ini kan Ustaz udah menemukan kendala dalam proses pembelajaran yang saya sampaikan tadi, dalam segi refleksi yang belum maksimal terkait dengan permainan tadi. Mungkin dari kendala Ustaz tadi ada teman atau rekan yang dapat membantu mengatasi masalah Ustaz itu. Oh iya. Mungkin satu lagi itu kendala kemarin itu mungkin media ya. Oh media. Media kemarin hanya sebatas media tentang gambar. Mungkin selanjutnya saya juga pengen medianya itu melalui infografis. Jadi lebih lebih praktis dan tidak terlalu merepotkan kita juga gitu kan. Mungkin nanti kita tampilkan gambar sesuai yang bisa melihat gitu kan, langsung lihat dan mungkin ya bisa melihat cara melihat dan menonton gitu. Kalau kemarin kan hanya bisa melihat, kita kasih gambar seperti ini. Mungkin sering seperti itu. Kalau untuk selanjutnya sih partner sul ya mungkin yang pertama Ustaz gitu kan. Karena Ustaz sudah guru penggerak, saya juga belum, mungkin saya bisa belajar banyak dari Ustaz. Mungkin teman-teman yang lain kan, teman-teman dari kelas 6 atau dari kelas lain. Masya Allah, luar biasa Ustaz ya. Sampaikan tadi. Mungkin Ustaz dari kendala-kendala itu apa rencana Ustaz selanjutnya? Ya rencana selanjutnya kayak banyak belajar terus belajar gitu kan ya, terutama dari Ustaz. Mungkin selanjutnya juga dari kalau untuk kedepannya dari pembelajaran mungkin dari media terus belajar yang cara PSI tadi gitu, cara bagaimana mendalami siswa gitu kan, mungkin itu. Masya Allah. Oke, ini saya ingin tahu Ustaz, dari rencana Ustaz tadi mungkin strategi yang Ustaz gunakan untuk mensukseskan rencana Ustaz tadi seperti apa? Ya strategi yang paling ya pertama tadi belajar terus tidak merasa puas gitu kan ya, terus belajar sampai belajar sama Ustaz. Mungkin saya juga mencari tempat lain gitu kan, dari buku lain. Terus mungkin saya lebih mendalami juga menyiapkan persiapan ya tentang materi mungkin media juga gitu, mungkin itu. Oke, jadi itu rencana Ustaz untuk mengatasi kendala-kendala yang Ustaz temui saat proses pembelajaran. Ustaz sudah punya strateginya, jadi itu sangat luar biasa menurut saya Ustaz. Dan saya ingin tahu Ustaz, dari skala keberhasilan Ustaz, dari 0 sampai 10 terhadap strategi Ustaz tadi itu kira-kira di angka berapa Ustaz? Yang kemarin tadi? Iya. Kemarin mungkin 0 sampai 10 mungkin sekitar antara 7 sampai 8 lah. Karena mungkin kan ya belum banyak belajar, baru sepintas karena Ustaz kemarin saya mau masuk kelas supervisi gitu kan, jadi ya mendadak juga gitu kan. Oke Ustaz, baik Ustaz, terima kasih tadi 7 sampai 8 saya skalanya ya. Oke, dari 7 sampai 8 kan Ustaz punya strategi tadi itu. Untuk tingkat keberhasilan yang strategi Ustaz mau sampaikan tadi itu kira-kira dari 7 sampai 8 itu apakah akan meningkat atau menurun? Ya, otomatis pengen meningkat. Mungkin menurun bisa. Masya Allah, luar biasa Ustaz ya. Oke Ustaz, jadi pengen meningkat. Kira-kira skalanya berapa Ustaz? Ya mungkin ada sebatas di bawah 90 ya. Oh iya. Masa 100 ya. Masa 100, iya.
Masya Allah. Jadi kan Ustaz sudah tuh punya target skala keberhasilan nanti untuk area pengembangan saya dalam proses pembelajaran itu di skala 90 Ustaz ya, skala 9. Itu kan sudah Ustaz perhitungkan. Oke Ustaz, kan udah nih skala udah, rencananya sudah saya dengar tadi. Kira-kira dari rencana Ustaz tadi itu saya pengen tahu nih Ustaz, kapan komitmen Ustaz untuk melaksanakan rencana Ustaz? Ya kalau rencana sih kalau rencana kepengen setiap pembelajaran kan ada seperti itu kan, cuman ya mungkin kendala waktu juga, kendala kesibukan juga, mungkin ya nggak bisa setiap pelajaran seperti itu. Mungkin ya untuk secepatnya mungkin gitu. Kemarin kan saya rencananya setelah semester ini, karena setelah PTS ini. Ya ini kan kita baru masuk minggu pertama setelah PTS. Ya teman sebelum sempat juga lagi ngolah nilai juga, gitu. Mungkin salah secepatnya. Gitu. Oke Ustaz, Masya Allah. Mungkin secepatnya saja. Nanti saya tunggu kabar dari Ustaz. Bisa calling saya kali. Nanti kita bisa berbagi. Saya belajar dari Ustaz. Kita sharing tentang pembelajaran yang berdampak nanti. Oke Ustaz, terima kasih waktunya. Mungkin untuk kegiatan pasca observasi cukup sampai di sini Ustaz. Terima kasih waktunya. Dan saya banyak belajar dari Ustaz juga. Ustaz santai dalam proses pembelajaran kemarin gitu. Oke, baik, terima kasih. Demikian percakapan tahap pasca observasi kelas saya bersama rekan saya Ustaz Rasim. Semoga apa yang kami lakukan ini dapat bermanfaat, khususnya memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid-murid kami di kelas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.